Anda pernah lihat kuda lari di padang rumput kan? Dan mungkin bertanya-tanya, kenapa sih mereka kelihatannya seneng banget gitu melakukannya? Dari catatan yang kita punya, jawabannya ternyata jauh lebih dalam. Bukan sekedar olahraga ya. Ini perpaduan antara evolusi, anatomi, bahkan emosi. Yuk kita kupas bareng. Betul banget. Dan yang menarik, semua alasan ini tuh saling terkait. Bukan cuma poin-poin terpisah, tapi satu kesatuan yang utuh. Oke, mau mulai dari mana nih? Kita bisa mulai dari yang paling purba dan paling mendasar dulu kali ya, soal bertahan hidup. Boleh. Ini berarti soal naluri klasik lari atau kabur itu kan? Tepat, sebagai hewan mangsa, ya lari itu cara utama mereka buat tetap hidup. Itu masuk akal sih. Tapi yang saya penasaran soal perilaku kawanan. Di catatan kita disebut itu gimana itu bisa memperkuat insting lari mereka. Nah, ini bagian yang keren. Anggap aja kayak sistem peringatan dini biologis. Jadi, kalau dalam satu kawanan ada satu kuda yang merasa ada bahaya terus mulai lari, Yang lain langsung ikut. tanpa tanya-tanya, Langsung. nggak pakai mikir lagi. Jadi, satu kuda jadi sensornya, dan boom, seluruh kawanan langsung jadi alarm yang bergerak serempak. Wow, efisien banget ya. Sangat. Ini mekanisme pertahanan kolektif yang udah terasah jutaan tahun. Oke, sistem peringatan dini biologis, saya suka istilah itu. Tapi untuk bisa lari serempak secepat itu berarti mereka butuh, mesin yang luar biasa kan? Tepat sekali. Di catatan kita kan dibilang tubuh kuda itu kayak sebuah mahakarya rekayasa alam untuk kecepatan. Betul. Kita lihat kakinya dulu deh. Panjang ramping, itu bukan cuma buat nopang badan. Itu tuh berfungsi seperti tuas yang sangat efisien. Secara mekanis ya, melontarkan mereka ke depan dengan setiap langkah. Oke, tuas mekanis, tapi mesin di dalamnya itu yang katanya luar biasa. Nah, itu dia. Jantungnya. Anda tahu seberapa besar jantung kuda? Besar pastinya. Bisa sampai 4 kilogram. Dan saat lari kencang, jantung itu mampu memompa hampir 60 liter darah per menit. 60 liter. Sebentar, itu gila sih. Beneran. Beneran, buat suplai oksigen ke otot-ototnya yang kuat itu. Paru-parunya juga raksasa. Jadi, ya mereka benar-benar dibangun untuk performa puncak. Wow, 60 liter per menit. Oke, jadi jelas tubuh mereka itu didesain buat lari dari bahaya. Tapi saya jadi kepikiran, kuda dipeternakan kan aman ya, nggak ada predator. Tapi mereka tetap lari-lari juga, sering malah. Berarti ini bukan cuma soal kabur, kan? Nah, ini poin yang sangat penting. Anda benar. Lari itu juga cara mereka buat bermain. Melepaskan energi berlebih, terutama anak kuda dan kuda muda. Oh, jadi kayak anak kecil lari-larian di taman gitu ya? Persis. Gerakan lari yang ceria, yang sambil lompat-lompat itu, bahkan ada istilahnya sendiri. Apa itu? Frolicking itu adalah ekspresi, kebahagiaan murni. Frolicking. Menarik. Jadi kalau kita lihat kuda lari-lari dengan ceria, itu bisa jadi tanda mereka lagi senang dan merasa aman? Betul. Dan lebih dari itu, lari juga bagian dari bahasa sosial mereka. Maksudnya bahasa sosial gimana tuh? Iya, dalam kawanan, lari itu bisa jadi cara berkomunikasi, menunjukkan hierarki, atau sekedar berinteraksi satu sama lain. Itu bagian dari cara mereka menjadi seekor kuda, bukan cuma cara mereka bertahan hidup. Oke, jadi pada dasarnya setiap kali kita lihat kuda berlari, kita itu lagi nonton spektrum penuh keberadaan mereka dalam satu gerakan ya. Mulai dari naluri purba buat selamat, didukung anatomi yang sempurna, sampai jadi ekspresi kegembiraan dan komunikasi sosial. Semuanya jadi satu, persis. Mungkin sebagai penutup, ada satu hal yang bisa jadi bahan renungan buat Anda di rumah. Apa tuh? Mengingat lari itu bisa berarti bertahan hidup, bermain, atau ngobrol sama teman-temannya. Coba pikirkan ini deh. Lain kali Anda lihat seekor kuda berlari bebas, coba tebak. Yang lagi Anda saksikan itu sebuah pelarian, sebuah perayaan, atau sebuah percakapan.